Oke, berjumpa lagi dengan channel saya. Di sini kita ada TV LED ya, LG. TV LED LG serinya ya. Biar saya bacakan aja. 32LB 550 ya. Tipe serinya LED LG 32LB 550 ya. Tiga dua LB 550. Jadi saya ingin mau menjelaskan sedikit tentang anggapan persepsi orang-orang ya. Ya banyak yang saya dengar dari browser-browser, dari YouTube ya, katanya kalau kerusakan seperti ini ya itu gampang katanya. Gampang dibenerin ya, disambung-sambung pakai kawat, dijemper katanya bisa diperbaiki ya. Jadi saya mau buktikan di sini nanti apakah TV ini memang benar-benar bisa kita jemper ya pakai kawat ya. Kerusakannya seperti ini ya, separuh normal, separuh ke atas gambarnya hilang ya. Jikapun kita colok antena, maka gambarnya hanya terlihat separuh saja ya. Biar saya colok antena. Oke, kita lihat tampilannya seperti apa. Seperti itulah. Jadi apapun dibilang, cerita gampang susahnya ya tergantung setelah nanti kita bongkar ya. Tapi kalau saya, yang menurut saya sendiri, hal kerusakan seperti ini terkadang ya ada beberapa yang tidak bisa diselamatkan. Dari beberapa yang sudah pernah saya tangani ya, ada beberapa yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan karena kerusakan di IC kopnya ya, IC kop di kupingannya ya, bukan putus jalur. Kalau dia putus jalur mungkin kita masih bisa sambung jemper pakai kawat, tapi kalau sudah rusak IC kopnya ya, kemungkinan besar tidak akan bisa lagi kita selamatkan ya. Jadi sini saya tunjukkan simulasinya sih sedikit cara kerja panel ini ya. Panel ini menggunakan single row ya, satu row sebelah kanan ya. Kalau nanti dibongkar berarti dari panelnya itu menghadap ke saya, maka sebelah kanan jalur rownya ya. Seperti inilah, ini panel LCD tekonnya. Nanti dia pakai dua kupingan ya, kupingan satu, kupingan dua. Jadi ini namanya COP ya, chip on plexi ya. Ada juga yang dia model single row, dia COG ya, chip on glass. Jadi ditanam di dalam kaca ya, itulah perbedaannya. Kalau COG biasanya itu kalau dia putus seperti ini, kebanyakan TV-nya memang udah pensiun ya, udah sulit untuk kita tangani. Biasanya bisa putus jalur di bagian dalam kacanya ya, di panel glassnya. Mungkin ya teman-teman yang udah profesional ya, sebagian bisa juga masih menangani seperti itu. Beberapa berhasil juga dengan cara memasang ya melalui penyambungan aluminium silver konduktif ya. Silver konduktif itu dia untuk menyambungkan jalur yang putus di dalam kaca. Tetapi itu mungkin pengerjaannya sangat sulit. Jadi saya pun segitu lama ya udah di TV LED ya, hanya beberapa saja yang saya laksanakan untuk memakai trik silver konduktif ya. Tapi karena pengerjaannya terlalu ekstra, terakhirnya saya urungkan gitu ya, karena kadang-kadang biaya budgetnya itu dari user nggak cocok ya. Mungkin kalau pengerjaan seperti itu ya udah membutuhkan waktu mungkin 1 harian ya mengerjainya. Sedangkan
si user nanti mungkin budgetnya terbatas, mungkin 400.000 gitu ya. Jadi nggak mungkin lagi kita kerjain menggunakan silver konduktif ya, kecuali kalau memang ada beberapa pernah saya gunakan trik silver konduktif menyambung jalur dalam kaca ya. Itu untuk keperluan saya sendiri. Pernah TV yang di rumah juga saya pakai rusak, putus jalur dalam kaca ya. Nah itu karena untuk kepentingan saya sendiri ya, nggak masalah sih saya kerjain pas mumpung waktu luang ya. Tapi kalau ekstra untuk mengerjakan itu kayaknya saya pun angkat tangan ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang kinerja panel ini ya. Dia dari tikon itu masuk dari kaca ya, ditanam masuk ke fleksibel kop yang pertama ya. Dari kop yang pertama ini dibagilah tegangannya lagi ke kop yang kedua. Nah, jadi keseringan itu jalur yang dari kop 1 ke kop 2 ini ya, itu putus. Kadang-kadang mungkin dia di fleksibel kopnya ini dia longgar, bisa juga putus di dalam kaca juga bisa. Jadi tegangan yang ke kop kedua ini hilang. Nah, jadi efeknya gambar di bagian atas sini bakalan hilang ya, sedangkan setengah ke bawah normal karena tegangannya yang ke atas ini hilang. Kebanyakan sih rata-rata dari yang saya tangani itu tegangan PGH-nya yang putus jalur ya. Ada juga beberapa tegangan PGL. Tapi ada juga sebagian yang pernah saya tangani justru yang putus itu groundnya ya. Jadi ground kemarin tidak masuk. Jadi jalur yang di sini dalam kacanya putusnya adalah ground. Nanti untuk buktikannya setelah kita bongkar TV ini, kita tengok di kopnya ini ya. Kita cek tegangan satu persatu, PGH, PGL, ground. Apakah nanti nyambung kemari atau gimana ya, baru nanti kita tahu hasilnya, apakah memang putus jalur ataukah memang kop ini yang rusak atau kop ini rusak. Kalau kop ini rusak, dia biasanya short di sini, di outputnya kemari, dia ini nanti tegangannya di sini bakalan hilang sebagian, sedangkan jalur jika kita ukur itu akan keluar ya. Jadi jalur kita ukur itu nyambung tapi tegangannya di sini drop. Nah, itulah ciri-ciri IC kop ini rusak. Kalau IC kop di sini rusak, biasanya dia itu mungkin ada yang gosong, bisa jadi, ataupun ada tanda-tanda yang janggal ya, seperti hitam ataupun overhead ya, panas jika dihidupkan, bisa juga. Jadi kalau dia udah IC kopnya rusak, ini nggak bisa lagi kita selamatkan. Kecuali ya sekarang kan tergantung. Kalau kita ada alat tap bonding ya bisa kita ganti kopnya ini ya. Tapi kalau manual saya belum pernah lakukan ya, mengganti kop ini dengan secara manual ya. Nah, tapi kalau ada tap bonding sih nggak masalah, bisa diganti kop ini ya. Jadi IC-nya itu yang rusak, kita gantilah kopnya itu. Oke. Terus ada juga beberapa yang pernah saya jumpain ya, TV gambarnya yang seperti ini ya, itu hilang separuh ya dari konsumen. Sampai sama saya barangnya saya bongkar, rupanya kopnya ini udah dicopot ya. Mungkin awal mula itu mekanik awalnya mungkin nggak tahu ya kalau kinerja panel seperti ini tuh single row. Jadi kalau ini dicopot gambarnya bakalan blank, tidak akan ada keluar gambar karena tegangannya memang dia pakai single ya. Jalur row-nya cuma satu, kecuali yang pakai double row ya. Ada juga yang model seperti ini double row, berarti kop kupingannya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada masalah gambar garis-garis atau apa segala macam, bisa kita koyak aja sebelah ininya, maka gambarnya akan normal kembali ya. Ataupun ada yang dia modelnya seperti ini pakai 3 kupingan, ada juga single row 1 jalur tapi pakai 1, 2, 3 kupingan, ada juga yang model seperti ini pakai 6 kupingan, di sini 3, ada yang sini 3. Sama, kalau dia memang gambarnya bergaris-garis, biasanya kita tinggal copot aja sebelah kupingannya, maka gambarnya akan normal ya. Tapi saat nyopotnya itu harus betul-betul diteliti. Jangan salah dikoyak. Jika salah dikoyak, maka TV makin parah, nggak akan bisa lagi ditolong ya. Karena contohnya lah di sini yang bermasalah kopnya, yang kita copot sebelah sini, ya udah selesai, nggak ada lagi obatnya.
seperti itulah. Jadi waktu kita pembuangan kupingan ini harus betul-betul kita perhatikan ya, sebelah mana yang paling parah cacatnya ya, garisnya ya. Jadi kalau dia pakai 6 kupingan, kita tinggal contohnya sebelah sini garisnya paling tebel, jadi kita kupingan sini kita copot, buang aja ya. Tapi saat buangnya itu TV mesti dimatikan dulu, kalau nggak bisa short ya. Oke lah teman-teman, itulah penjelasan singkat sedikit ya tentang panel ini ya. Seperti inilah panelnya. Jadi nanti ini coba saya akan bongkar, saya akan buktikan ini apakah memang betul jalurnya yang putus ataukah memang IC kopnya yang rusak. Karena dari user dulu ini informasinya sudah pernah dicoba dibetulin, tapi tidak bisa, nggak berhasil ya. Jadi dipulangi, jadi disuruh saya lagi memperbaikinya. Apakah memang bisa kita perbaiki ya, nanti kita cek setelah bongkar frame. Jadi ini saya bongkar dulu TV-nya sama bingkainya sekalian ya, supaya nanti kita tinggal eksekusi aja, kita ukur di kupingan ini tegangannya masing-masing. Oke, saya skip dulu videonya. Oke, saya udah buka frame-nya ya. Jadi seperti yang saya jelaskan dari awal ya, kalau TV ini memang sudah pernah dicoba diperbaiki ya, karena di sini saya lihat memang sudah dipasang apa ya, seperti isolasi ya, lakban ya warna putih. Kalau yang di sini belum ada disentuh sepertinya, tapi coba nanti saya lihat di bawahnya ya. Tapi seperti yang tadi di sini belum ada bekas di apa ya, di solder ya. Kemungkinan ini kemarin mungkin longgar di sini ya, jadi mungkin dipasang isolasi supaya ketat gitu ya. Coba kita tes ulang TV ini ya, apakah masih sama. Oke, itu ya, seperti teman lihat masih sama ya. Setelah saya bongkar, di sini ada sepertinya ada garis halus ini ya. Waktu belum dibongkar tadi ini garis ini nggak ada ya. Jadi sekarang ini setelah saya bongkar, dia itu malah menimbulkan garis ya. Apakah mungkin karena pengaruh di sini longgar ya? Mungkin kepegang-pegang saya tadi ya, bisa. Sepertinya ya, benar. Di sini ada longgar. Tuh, hilang. Jadi ini saya belum tahu apakah memang ini masih bisa nanti kita selamatkan ya. Nanti biar saya ukur di sini tegangannya. Kopnya ini setelah di sini tadi saya perhatikan ya, dia pakai IC kop tipenya ya NT3958H ya. Itu tipenya, tipe IC kopnya ini. Jadi setelah saya lihat dari catatan saya ya, memang berhubung ini tadi datasheetnya ada, saya simpan ya datasheet pin kop ini ya. Jadi dari datasheetnya itu seperti inilah dia. Mana tahu nanti teman-teman butuh ya, mengalami problem yang sama ya seperti ini ya. Jadi ada referensi ya. Inilah dia titik tegangannya masing-masing ya. Di sini PGL, STPP ya, ini gabung nih. Terus ini Picom, jalur untuk Picomnya tegangannya ya. Di sini titik tegangan PGL, di sini tegangan PGH ini ya. Silahkan teman-teman screenshot aja, mana tahu nanti butuh satu saat ya. Nanti kita akan ukur tegangannya di kop ini ya. Kita sesuaikan apakah memang ada yang hilang tegangannya ya. Jika memang betul nanti ada hilang tegangannya, kita tinggal jumper aja, kita cari di titik ini ya.
Mungkin nanti kalau memang ada yang tegangan putus ya, mungkin nanti saya jumper langsung ke tekonnya aja supaya lebih aman aja ya. Nanti takutnya soalnya ini kan udah bekas perban gini, nanti takut saya pegang-pegang malah makin longgar ya. Mungkin ini saya jumper dari sana nanti langsung ke tekonnya aja kalau memang ada yang putus tegangan ya. Oke, biar saya cek dulu tegangan di masing-masing titik ya. Oke, di sini udah saya telusuri tadi ya. Setelah saya telusuri di titik ini, baik tegangan PGH ya, PGL, Picom, STP ya, semuanya tegangannya normal ya. Tapi setelah saya ukur tadi di titik ground ini ya, ground ya, ini ground, titik ground ini ke tekon ya, itu putus ya, nggak masuk ya. Jadi yang kemarin itu groundnya nggak masuk, mungkin penyebab groundnya aja sih. Jadi setelah tadi saya ukur semua tegangannya ada ya, dan saya coba di sini pegang lagi ya, fleksibel yang lama saya rapat-rapatin, baru saya ukur ulang ya resistansi dari ground ke kop ini ya. Rupanya di sini tidak ada resistansi ya, kosong ya. Jadi saya putuskan coba tadi jumper langsung dari ground tekon sana ya. Nih, saya tunjukkan nih kabelnya. Nah, jadi saya jumper coba nih kawatnya ya. Kalau untuk jumper nih usahakan kawat email ya. Pokoknya jangan yang apalah yang kabel biasa ya. Soalnya nanti nyentuh ke yang lain-lain takutnya ya. Saya tadi pakai ini, saya ambil dari gulungan dinamo ya, dinamo DPD ya. Nih. Kalau ini dia dibalut ya, jadi kabelnya itu nggak bakalan nyentuh ke bodi ya, ke yang lain-lain ya. Jadi itu aja sih penyakitnya ground ini. Saya jumper dari sana nih, hasilnya normal ya. Hanya itu aja sih. Jadi nggak semua ya, kadang-kadang penyakit seperti ini nggak semua jenis kerusakan seperti ini ya bisa diselesaikan ya. Kalau memang dia kopnya ini kadang udah short ya, kadang kop IC-nya ini kadang-kadang short, bisa ditengok di situ. Kalau memang dia agak-agak gosong ya, kalau agak-agak hitam kemungkinan memang IC-nya udah short ya. Jadi kalau udah short mungkin agak sulit ya diperbaiki, atau mungkin kadang-kadang memang nggak bisa lagi diperbaiki, bisa normal lagi. Jadi ini setelah saya jumper tadi ya pakai ground tadi ya, jadi gambar udah lumayan bersih.